Mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang fokus pada analisis dan studi komponen-komponen kecil dalam bahasa, seperti kata, kalimat, dan hubungan antara klausa. Mikrolinguistik memainkan peran penting dalam komunikasi bisnis dan kewirausahaan dengan membantu merinci elemen-elemen bahasa yang digunakan dalam pesan bisnis. Mikrolinguistik juga membantu bisnis mengomunikasikan pesan dengan tepat dan jelas. Kata-kata yang dipilih, jenis kalimat yang digunakan, dan hubungan antar klausa yang disusun dapat memengaruhi pemahaman, persuasi, dan efektivitas komunikasi bisnis. Berikut adalah penjelasan dan contoh kategori kata dalam komunikasi bisnis dan kewirausahaan. Kata yang pertama, verba. Verba adalah kata kerja yang menggambarkan aksi atau keadaan. Contoh, dia mendirikan perusahaan baru. Yang kedua, nomina. Nomina adalah kata benda yang merujuk kepada orang, tempat, atau benda. Contoh, perusahaan itu memiliki banyak karyawan. Yang ketiga, adjektiva adalah kata sifat yang digunakan untuk memodifikasi atau menggambarkan nomina. Contoh, perusahaan tersebut memiliki manajer yang berpengalaman. 4. Adverbia adalah kata yang digunakan untuk memodifikasi verba, adjektiva, atau kata lainnya. Contoh, mereka bekerja sangat keras untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang kelima, numeralia adalah kata yang menggambarkan angka atau urutan. Contoh, mereka mendirikan 2 perusahaan sekaligus. Yang terakhir, pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nomina. Contoh, mereka adalah pengusaha sukses di bidang teknologi. Ada beberapa jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Berikut jenis kalimat tersebut. Pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang digunakan untuk mengungkapkan fakta atau informasi. Contoh, perusahaan tersebut telah mencapai pertumbuhan yang signifikan. 2. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang digunakan untuk memberikan instruksi. Contoh, bangunlah rencana bisnis Anda dengan matang. 3. Kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contoh, bagaimana strategi pemasaran yang paling efektif untuk bisnis ini? 4. Kalimat eklamatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seperti kejutan, kagum, atau kebahagiaan. Contoh, wow, bisnis mereka benar-benar sukses. Yang ketiga, hubungan antar klausa. Yang pertama, hubungan koordinasi. Contohnya, dia memulai bisnis catering dan dia juga membuka restoran baru. Penjelasan, dalam kalimat ini, klausa pertama, dia memulai bisnis catering, dan klausa kedua, dia juga membuka restoran baru, memiliki hubungan koordinasi. Keduanya adalah tindakan terpisah yang diberikan dalam bentuk yang setara, dan kata penghubung "dan" menunjukkan hubungan koordinasi antara mereka. Ini menunjukkan bahwa dia terlibat dalam 2 usaha yang berbeda dalam bidang kewirausahaan. Yang kedua, hubungan subordinasi. Contohnya, ketika dia memperoleh modal tambahan, dia memperluas lini produknya. Penjelasan dalam kalimat ini, klausa yang pertama, ketika dia memperoleh modal tambahan, adalah klausa subordinasi yang bergantung pada klausa utama, yaitu dia memperluas lini produknya. Klausa subordinasi memberikan informasi tentang kondisi memperoleh modal tambahan yang memengaruhi keputusan untuk memperluas lini produk. Yang ketiga, hubungan semantis antar klausa. Contohnya, meskipun persaingan ketat, bisnisnya terus berkembang pesat. Penjelasan dalam kalimat ini, hubungan antar klausa pertama, meskipun persaingan ketat, dan klausa kedua, bisnisnya terus berkembang pesat, adalah hubungan semantis. Klausa pertama menyiratkan bahwa persaingan yang ketat seharusnya menghambat pertumbuhan bisnis.
Tetapi, klausa kedua menunjukkan bahwa bisnisnya terus tumbuh dengan cepat, menggambarkan bagaimana faktor saingan tidak menghentikan perkembangan bisnis tersebut. Semua elemen mikrolinguistik ini berperan dalam komunikasi bisnis, membantu menjelaskan ide, tujuan, dan strategi dalam konteks kewirausahaan. Penggunaan kata-kata yang tepat dan struktur kalimat yang sesuai dapat memengaruhi efektivitas komunikasi dalam bisnis. Menggunakan pendekatan makrolinguistik dalam kewirausahaan membantu pengusaha memahami konteks yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, komunikasi, pemasaran, dan kemitraan bisnis. Ini memungkinkan pengusaha untuk berinteraksi dengan lebih efektif dan meraih peluang bisnis yang lebih besar di berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Dalam bisnis internasional, sosiolinguistik dapat membantu memahami preferensi bahasa pelanggan dan norma-norma komunikasi dalam berbagai budaya. Seorang pengusaha yang berbisnis di pasar global dapat mengenali bahwa preferensi bahasa berbeda-beda di berbagai negara. Contoh, dalam penggunaan bahasa dalam situs web Eniaga, pengusaha dapat menyediakan pilihan untuk mengakses situs dalam beberapa bahasa atau menyesuaikan konten sesuai dengan budaya lokal. Psikolinguistik dapat digunakan dalam bisnis untuk memahami bagaimana konsumen merespon pesan pemasaran dan komunikasi bisnis. Pengusaha dapat menggunakan pengetahuan tentang psikolinguistik untuk merancang iklan yang lebih persuasif dan mengoptimalisasi presentasi bisnis. Misalnya, memahami bagaimana kata-kata dan kalimat yang digunakan dalam iklan atau presentasi bisnis dapat memengaruhi pemikiran dan perilaku pelanggan. Dalam dunia bisnis terutama yang berskala internasional, pemahaman mengenai variasi bahasa dan aksen merupakan aset yang sangat penting dalam berkomunikasi dengan klien atau mitra bisnis dari berbagai negara. Misalnya, seorang pengusaha dapat memahami perbedaan dialek dalam bahasa sehingga bisa lebih efektif berkomunikasi dengan klien di berbagai tempat. Antropolinguistik memungkinkan pengusaha untuk lebih dalam memahami hubungan antara bahasa dan budaya dalam konteks bisnis. Seorang pengusaha yang beroperasi di pasar internasional dapat menggunakan pemahaman antropolinguistik untuk menyesuaikan strategi bisnisnya dengan norma-norma budaya lokal. Misalnya, memahami konsep kesopanan bahasa dalam berbisnis di berbagai budaya dapat memengaruhi cara negosiasi dan menjaga hubungan bisnis yang baik dan dengan mitra bisnis dari berbagai latar belakang budaya.